Baik, selanjutnya yaitu kesebangunan. Apa itu kesebangunan? Kesebangunan adalah keadaan di mana dua benda mempunyai bentuk yang sama. Kesebangunan bangun datar adalah keadaan di mana dua bangun datar mempunyai bentuk yang sama. Tidak perlu ukurannya sama, tetapi sisi-sisi yang bersesuaian sebanding dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Dua bangun datar yang mempunyai bentuk yang sama disebut sebangun. Tidak perlu ukurannya sama, tetapi sisi-sisi yang bersesuaian sebanding dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Perubahan bangun satu menjadi bangun lain yang sebangun melibatkan perbesaran atau pengecilan. Dua bangun dikatakan sebangun jika memenuhi syarat. Yang pertama, perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai. Yang kedua, sudut yang bersesuaian besarnya sama. Perhatikan gambar di samping. Berdasarkan gambar tersebut, jika bangun A, B, C, D, dan E, F, G, H memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun A, B, C, D, dan E, F, G, H sebangun, dan dinotasikan dengan A, B, C, D sebangun E, F, G, H. Jika bangun A, B, C, D, dan E, F, G, H tidak memenuhi kedua syarat, maka bangun A, B, C, D, dan E, F, G, H tidak sebangun, dinotasikan dengan A, B, C, D tidak sebangun E, F, G, H. Ketika menyatakan dua bangun sebangun, sebaiknya dinyatakan berdasarkan titik-titik sudut yang bersesuaian dan berurutan. Contohnya, titik A bersesuaian dan berurutan dengan E, titik B bersesuaian dan berurutan dengan F, titik C bersesuaian dan berurutan dengan titik G, dan titik D bersesuaian dan berurutan dengan titik H. Mengidentifikasi dua bangun sebangun. Perhatikan tiga bangun datar pada gambar. Apakah bangun-bangun tersebut sebangun? Alternatif penyelesaiannya, yang pertama, periksa sudut-sudut yang bersesuaian. Ketiga gambar tersebut adalah persegi panjang, maka besar setiap sudutnya adalah 90 derajat, sehingga sudut-sudut yang bersesuaian pasti sama besar, yaitu 90 derajat. Selanjutnya, periksa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Persegi panjang 1 dan 2. AB berbanding EF sama dengan DC berbanding HG sama dengan 12/8 sama dengan 3/2. Dengan AD berbanding EH sama dengan BC berbanding FG sama dengan 8/6 sama dengan 4/3. Diperoleh bahwa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian tidak sama. Jadi persegi panjang 1 dan 2 tidak sebangun. Selanjutnya, persegi panjang 1 dan persegi panjang 3. Sisi AB berbanding JK sama dengan sisi DC berbanding sisi IL sama dengan 12/4 sama dengan 3/1. Dan AD berbanding JI sama dengan BC berbanding KL sama dengan 8/3. Tampak bahwa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian tidak sama. Jadi persegi panjang 1 dan 3 tidak sebangun. Selanjutnya persegi panjang 2 dan 3. Sisi EF per JK sama dengan sisi HG per IL sama dengan 8/4 sama dengan 2/1. Sisi EH per JI sama dengan sisi FG per KL sama dengan 6/3 sama dengan 2/1. Maka dapat disimpulkan bahwa EFGH sebangun dengan JKLI, tetapi EFGH tidak sebangun dengan IJKL. Jadi pasangan persegi panjang yang sebangun adalah persegi panjang 2 dan persegi panjang 3. Selanjutnya, apa saja syarat-syarat kesebangunan dua segitiga? Syarat-syarat kesebangunan dua segitiga yaitu yang pertama, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Yang kedua, besar sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kesebangunan dua segitiga dapat dilihat pada gambar. Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai yaitu sisi A aksen B aksen berbanding AB sama dengan sisi B aksen C aksen berbanding BC sama dengan sisi A aksen C aksen berbanding sisi AC sama dengan A. Besar sudut-sudut yang bersesuaian sama besar yaitu besar sudut A sama dengan besar sudut A aksen, besar sudut B sama dengan besar sudut B aksen, besar sudut C sama dengan besar sudut C aksen. Jika segitiga ABC dan segitiga A aksen B aksen C aksen memenuhi syarat tersebut, maka segitiga ABC dan segitiga A aksen B aksen C aksen sebangun. Dinotasikan dengan segitiga ABC sebangun segitiga A aksen B aksen C aksen. Jika segitiga ABC dan segitiga A aksen B aksen C aksen tidak memenuhi syarat tersebut, maka segitiga ABC dan segitiga A aksen B aksen C aksen tidak sebangun. Dinotasikan dengan segitiga ABC tidak sebangun segitiga A aksen B aksen C aksen. Selanjutnya kita lihat pada gambar di atas. Ketika menyatakan dua segitiga sebangun, sebaiknya berdasarkan titik-titik sudut yang bersesuaian dan berurutan.
Nah, semisal kita ingin menyatakan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Ini karena sudut A sama dengan sudut A aksen, sudut B sama dengan sudut B aksen, dan sudut C sama dengan sudut C aksen. Atau kita dapat menyatakan kesebangunan dari gambar tersebut dengan segitiga BAC sebangun dengan segitiga B aksen, A aksen, C aksen. Ini dikarenakan sudut B sama dengan sudut B aksen, sudut A sama dengan sudut A aksen, dan sudut C sama dengan sudut C aksen. Atau kita dapat menyatakannya juga dengan segitiga CBA sebangun dengan segitiga C aksen, B aksen, dan A aksen. Selanjutnya untuk kesebangunan khusus dalam segitiga siku-siku. Kita lihat pada gambar di sini ya, dengan memperhatikan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga DBA, segitiga ABC sebangun dengan segitiga DAC, dan segitiga DBA sebangun dengan segitiga DAC. Maka diperoleh AB kuadrat sama dengan BD dikali dengan BC, AC kuadrat sama dengan CD dikali dengan CB, dan AD kuadrat sama dengan DB dikali dengan DC. Untuk membuktikan dua segitiga sebangun, semisal kita lihat pada contoh gambar di sini. Diminta untuk membuktikan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADE. Untuk penyelesaiannya, pada segitiga ABC dan segitiga ADE dapat diketahui bahwa M sudut ABC sama dengan M sudut ADE. Nah, karena BC sejajar dengan DE dan sudut ABC sehadap dengan sudut ADE, M sudut BAC sama dengan M sudut DAC, M sudut BAC sama dengan M sudut DAC. Nah, karena sudut BAC dan sudut DAC ini berhimpit, karena dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi, segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADE. Maka terbukti bahwa kedua segitiga tersebut adalah sebangun. Selanjutnya adalah contoh soal. Which of the following triangles is similar to the triangles shown above? Atau manakah dari segitiga berikut yang sama dengan segitiga di atas? Nah, dapat kita lihat bahwa jawaban yang benar adalah segitiga yang D. Kenapa? Karena berdasarkan sifat kesebangunan dapat kita lihat bahwa gambar D ini setiap sisinya adalah 2 kalinya dari segitiga yang ada pada soal di sini. Untuk yang terakhir, kita akan membahas mengenai kesimpulan, yaitu tentang miskonsepsi pada materi kongruenan dan kesebangunan. Yang pertama, siswa seringkali keliru dalam membedakan kekongruenan dan kesebangunan bangun datar. Yang kedua, siswa langsung menganggap bahwa bangun datar kongruen dengan melihat besarnya tanpa memperhatikan sudut yang bersesuaiannya sama besar atau tidak. Untuk yang ketiga, siswa beranggapan bahwa dua bangun datar yang sebangun harus memiliki panjang sisi dan juga besar sudut yang sama. Yang keempat, siswa mengalami kesalahan dalam menentukan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Yang kelima, siswa mengalami miskonsepsi pada perbandingan sisi-sisi. Yang keenam, berpikir bahwa kesebangunan pada segitiga tidak berlaku untuk segitiga sembarang. Dan yang terakhir, siswa mengalami miskonsepsi pada memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikian tadi penjabaran materi mengenai kekongruenan dan juga kesebangunan dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.